wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elisa Novelia. Saya Marsha Reza Safitri. Saya Muhammad Farel Palevi. Saya Francisco Sirenius Torus. Saya Darren Tarigan. Kami dari kelompok 4 Hukum Perusahaan kelas O akan menjelaskan materi tentang urusan perusahaan yang mana akan dibagi menjadi beberapa topik. Di antaranya, Yang pertama adalah definisi urusan perusahaan, yakni segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua ada harta kekayaan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aset bergerak dan tidak bergerak, aset berwujud dan tidak berwujud. Yang ketiga merupakan UU nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, di mana dokumen perusahaan merupakan segala sesuatu data ataupun keterangan yang diperoleh selama itu dan langsung. Yang terakhir adalah unsur dari urusan perusahaan, yakni goodwill. Baik, memasuki pokok pembahasan pertama, yaitu definisi urusan perusahaan. Urusan perusahaan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Handelszaak, yang berarti segala hal yang berhubungan dengan perusahaan. Ada pula pakar hukum lain yang menerjemahkannya dengan usaha perniagaan. Dari dua terjemahan tersebut, yang paling tepat ialah urusan perusahaan, karena cakupan pengertiannya lebih luas, melingkupi segala objek yang ada dalam lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaan perusahaan maupun usaha perusahaan. Urusan perusahaan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif hukum maupun perspektif ekonomi. Dari perspektif ekonomi, urusan perusahaan adalah segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan dengan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Urusan perusahaan di sini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, karena setiap urusan perusahaan di sini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Karena disinilah perusahaan dapat berdiri dan menjalankan operasinya dengan baik. Jika salah satu urusannya tidak ada, akan terhenti atau setidaknya terhambat, sehingga perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal. Sebaliknya, dari perspektif hukum, urusan perusahaan dianggap sebagai hal yang terpisah, karena di sini setiap urusan perusahaan itu memiliki aturan hukumnya masing-masing. Misalnya, regulasi untuk urusan yang berkaitan dengan benda akan berbeda dari yang berkaitan dengan non-benda. Begitu pula, aturan yang untuk benda bergerak akan berbeda untuk aturan benda tetap atau benda tak bergerak. Begitu pula dengan benda berwujud dan juga tidak berwujud. Selanjutnya, harta kekayaan perusahaan adalah seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kekayaan ini diklasifikasikan sebagai aset yang terbagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, aset bergerak. Aset yang dapat dipindahkan secara fisik tanpa merusak nilai atau bentuknya. Contohnya, kendaraan operasional, mesin produksi, peralatan kantor, inventaris, dan persediaan barang dagang. Aset ini biasanya digunakan untuk operasional sehari-hari dan mengalami penyusutan nilai seiring waktu. Aset bergerak dapat dijual, dipindah, atau dijadikan agunan untuk pembiayaan. Yang kedua, ada aset tidak bergerak. Aset yang tidak dapat dipindahkan tanpa mengubah sifat dasarnya, seperti tanah, bangunan, gudang, dan infrastruktur permanen lainnya. Aset ini biasanya merupakan investasi jangka panjang dengan nilai yang cenderung stabil atau meningkat. Misalnya, tanah yang dapat mengalami apresiasi nilai. Pengelolaan aset tidak bergerak meliputi perawatan, pengamanan legalitas, dan optimalisasi penggunaan. Yang ketiga, ada aset berwujud. Aset yang memiliki bentuk, sifat, dan dapat dilihat, disentuh, serta diukur, mencakup aset bergerak dan tidak bergerak seperti kendaraan, mesin, bangunan, dan tanah. Aset berwujud mudah diidentifikasi dan sering dijadikan jaminan pembiayaan. Yang terakhir, ada aset tidak berwujud. Aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi, seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill, lisensi, dan perangkat lunak.
Aset ini menjadi keunggulan kompetitif perusahaan, terutama di era digital dan inovasi teknologi. Penilaian aset tidak berwujud lebih kompleks dan memerlukan pengujian penurunan nilai. Pemahaman dan pengelolaan yang tepat terhadap berbagai jenis aset ini sangat penting untuk pengambilan keputusan manajemen, kepatuhan regulasi, dan evaluasi kinerja oleh investor dan kreditor. Manajemen aset yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi keuangan perusahaan demi menciptakan nilai tambah jangka panjang. Selanjutnya adalah aset berwujud dan tak berwujud. Aset perusahaan dibagi menjadi dua, aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud adalah aset perusahaan yang memiliki sifat yang jelas, yakni dapat dilihat, dapat diraba, ataupun dapat diukur. Dalam hal ini terdapat beberapa karakteristik lainnya. Selanjutnya adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah harta kekayaan adanya perusahaan yang memiliki nilai ekonomis namun tidak memiliki adanya wujud fisik yang nyata, yakni tidak dapat dilihat, diraba, ataupun diukur secara jelas. Adapun contoh dari aset berwujud adalah mesin, bangunan, dan tanah. Sedangkan contoh dari aset tidak berwujud adalah merek dagang, hak paten, lisensi, dan hak cipta. Adapun perbedaan lainnya dapat dilihat dari beberapa karakteristik, yakni salah satunya ialah biaya perolehan. Biaya perolehan aset berwujud dapat diukur secara jelas dengan mempertimbangkan dari adanya unsur-unsur seperti biaya pembelian, biaya transportasi, dan biaya lainnya. Sedangkan biaya perolehan untuk adanya aset tidak berwujud sedikit lebih abstrak karena dipengaruhi dari adanya biaya pengembangan, biaya adanya pengajuan paten, dan juga biaya lainnya yang tidak dapat diukur secara nyata. Kemudian pada penurunan nilai, aset tetap berwujud, penurunan nilainya terjadi ketika terdapat depresiasi yang disesuaikan dengan jenis masing-masing aset perusahaan. Sedangkan aset perusahaan tidak berwujud, penurunan nilainya dipengaruhi oleh adanya amortisasi yang disesuaikan dengan berbagai jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dasar hukum dari aset perusahaan berwujud dan tidak berwujud terdapat dalam pasal 503 KUH Perdata yang mengatur bahwa aset perusahaan ialah benda yang baik berwujud fisik maupun tidak berwujud fisik. Dan hal ini akan berimplikasi hukum pula pada cara memperoleh hak milik, cara melakukan transaksi, dan cara menguasai benda. Misalnya, pengalihan hak milik benda berwujud biasanya akan dialihkan secara langsung atau adanya penyerahan secara nyata. Sedangkan adanya pengalihan hak milik benda tidak berwujud biasanya dilakukan sebagai adanya penyerahan tidak langsung. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dan praktik bisnis modern di Indonesia. Salah satu tujuannya yaitu menjamin penyelenggaraan perusahaan secara efektif dan efisien, serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan menurut pasal 1 ayat 2 adalah data, catatan, atau keterangan yang dibuat ataupun diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Berdasarkan pasal 2, dokumen perusahaan terdiri dari yang pertama, dokumen keuangan, yaitu adalah bukti pembukuan, catatan, dan data pendukung administrasi keuangan yang membuktikan hak, kewajiban, serta kegiatan usaha perusahaan. Selanjutnya ada dokumen lainnya, yaitu data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Contoh dokumen keuangan kita tahu adalah neraca tahunan, perhitungan laba rugi, rekening, jurnal transaksi harian, serta contoh dokumen lainnya merupakan akta pendirian, anggaran dasar, daftar pemegang saham, perjanjian, dan dokumen legal lainnya. Berikut merupakan pasal-pasal utama yang mengatur dokumen perusahaan selain dari pasal 1 dan pasal 2. Yang ada itu pasal 3, dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha dalam suatu perusahaan. Serta di pasal 5, catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Baiklah, kemudian kita akan membahas hubungan dokumen perusahaan dengan urusan perusahaan, yang antara lain dokumen perusahaan sebagai penguat legalitas dan kredibilitas
Dokumen seperti akta pendirian, izin usaha, dan kontrak membuktikan legalitas perusahaan di mata hukum dan publik, serta menjadi alat pembuktian integritas perusahaan. Kemudian adanya pertanggungjawaban dan laporan. Dokumen keuangan dan laporan rutin seperti pajak ataupun audit menjadi dasar pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik, pemerintah, dan pihak ketiga. Kemudian juga sebagai alat bukti hukum. Dalam sengketa audit atau pemeriksaan, dokumen perusahaan menjadi alat bukti yang sangat penting dan mengikat secara hukum. Kemudian lagi ada pendukung pengambilan keputusan. Laporan keuangan, hasil audit, dan dokumen manajerial menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dan evaluasi kinerja perusahaan. Dan yang terakhir ada perlindungan kepentingan. Pengelolaan dokumen yang baik melindungi kepentingan perusahaan, pemerintah, dan pihak ketiga jika terjadi masalah hukum atau perselisihan. Terima kasih. Goodwill adalah salah satu unsur dalam urusan perusahaan, termasuk dalam kelompok benda tak bertubuh atau benda yang bersifat imaterial. Jadi goodwill termasuk dalam jenis aset tak berwujud atau intangible asset. Dalam akuntansi, goodwill adalah aset yang berwujud yang merepresentasikan nilai suatu bisnis yang melebihi nilai wajar aset bersihnya, yaitu aset dikurangi dengan liabilitas. Ini bukan aset fisik, melainkan nilai yang timbul dari elemen-elemen tak berwujud seperti basis pelanggan yang kuat, pengakuan merek, reputasi yang baik, ataupun keunggulan manajemen dari suatu perusahaan. Meski tak terukur secara fisik, pencatatan goodwill tetap tercantum dalam pada pos tidak berwujud di laporan keuangan. Hal tersebut bukan berarti goodwill adalah bentuk dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, namun merupakan pengakuan terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Goodwill itu menampakkan dirinya dalam neraca sebagai laba atau keuntungan dan bukan sebagai kerugian. Goodwill adalah pengertian kemungkinan kemajuan dari suatu perusahaan dan bukan kemunduran perusahaan. Goodwill dapat digambarkan sebagai nilai lebih atau mewarde perusahaan sebagai satu kebutuhan hasil kegiatan usaha bila mana dibandingkan dengan jumlah seluruh benda yang merupakan urusan perusahaan. Berikut beberapa aset yang digolongkan sebagai goodwill, yaitu adalah reputasi suatu bisnis, nama merek perusahaan, lisensi dan izin perusahaan, nama domain perusahaan, rahasia bisnis perusahaan yang dimiliki, hak cipta suatu perusahaan, bakat manajemen atau eksekutif perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih.